Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurusnel Khotimah Rahab dengan NIM 233140707111026. Di video ini saya akan membahas topik autentikasi dan akses kontrol menggunakan studi kasus dari website pemesanan tiket konser yang saya buat. Kita akan bahas mulai dari konsep dasarnya, implementasi langsung di website, hingga cara mengamankannya dari potensi serangan. Pertama-tama kita bahas dulu teori dasar dari autentikasi dan access control. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna. Contoh paling umumnya ialah login pakai username dan password. Metode dari autentikasi ini ada something you know yaitu password, something you have contohnya itu OTP atau token, something you are itu contohnya biometrik seperti sidik jari atau wajah. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan menentukan hak akses mereka. Ini disebut akses kontrol, yaitu pembatasan fitur atau data berdasarkan siapa yang mengakses. Jenis-jenis akses kontrol ini tersendiri. Yang pertama ialah DAC, yaitu Discretionary Access Control, di mana akses diatur oleh pemilik data, contohnya Google Drive. Kemudian MAC yaitu Mandatory Access Control, di mana akses dikontrol penuh oleh sistem atau admin, contohnya data militer. Kemudian RBAC, yaitu Role Based Access Control, di mana akses berdasarkan peran, contohnya admin dan user di web tiket. Yang dimana saya menggunakan metode RBAC sebagai tugas saya kali ini. Kemudian ABAC yaitu Attribute Based Access Control, di mana akses berdasarkan atribut seperti lokasi, device, atau IP address. Contohnya ialah Gmail deteksi login dari perangkat baru. Kemudian saya membuat web aplikasi pemesanan tiket konser menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan server simulasi untuk login dan kontrol akses. Kemudian pengguna login lewat form, data dikirim ke server untuk diverifikasi. Nah, ini server akan membalas dengan role pengguna. Nih, di bagian nih. Jadi, role tidak disimpan di browser ya, tetapi dicek ulang lewat endpoint atau user. Nah, sistem akan menyesuaikan tampilan dan akses fitur berdasarkan role dari pengguna. Nah, kalau misalnya ini kita masuk sebagai user, maka ini sebagai user, maka maaf, ini ada background tersendiri dari website saya. Nih, nah, maka outputnya akan seperti ini jika kita masuk sebagai user. Sedangkan jika kita masuk sebagai admin, nih, jika kita login sebagai admin, maka output yang keluar akan seperti ini. Nah, kalau lebih tepatnya itu user hanya bisa pesan tiket konser dan admin bisa lihat semua pesanan dan menambah jenis tiket baru. Walau redirect ini nggak saya tunjukkan langsung di video, tapi mekanismenya ada dan bekerja berdasarkan role yang dikirim dari server. Nih, di sini. Jadi dia kayak yang ya dia nggak bisa, walaupun dia buatnya admin mau masuk ini nggak bisa kalau misalnya memang dia di sini milihnya sebagai admin, maka dia akan tetap keluar admin. Jika dia milih login sebagai user, maka yang keluar tampilan user. Nih. Oke. Kalau mau lihat kode dari otomatis saya di mana ya? Tunggu bentar. Bentar ya. Aduh, jadi pokoknya itu kayak kode redirect otomatis saya itu kayak di situ kayak
gimana ya, kayak membuat kalau misalnya admin ya admin, kalau misalnya user ya user. Tunggu, saya coba cari dulu ya kodenya dimasuk di bagian mana. Nih dia. Nah, kalau misalnya dia masuk sebagai admin, maka akan keluar admin. Jika masuk sebagai user, maka keluar user. Gitu. Oke, selanjutnya itu mitigasi serangan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting yaitu bagaimana sistem ini menjaga keamanan dari serangan yang mungkin terjadi. Nih, potensi serangan yang mungkin terjadi di website saya ini yaitu bypass login, yaitu pengguna mencoba akses halaman langsung lewat URL tanpa login. Kemudian role tampering, yaitu pengguna coba mengubah role secara manual lewat konsol browser, misalnya lewat session storage. Kemudian manipulasi UI, di mana menginjek JavaScript di browser untuk menampilkan elemen tersembunyi, misalnya tombol admin. Mitigasi yang saya lakukan yaitu role dicek ulang dari server, terus role tidak disimpan atau bisa diubah di browser ya. Kemudian sistem selalu minta data role langsung dari server atau user. Validasi akses dari server atau backend nih. Server itu hanya mengizinkan request jika role pengguna sesuai. Jadi meskipun UI dimanipulasi, server tetap menolak permintaan ilegal. Kemudian proteksi hak akses halaman dengan redirect otomatis, yaitu setelah login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman yang sesuai dengan role-nya. Tombol logout dan session timeout, pengguna bisa logout manual dan sistem juga akan auto logout jika idle lebih dari 15 menit untuk mencegah penyalahgunaan akun. Nih, HTTPS dan enkripsi password dalam implementasi nyata, komunikasi client server sebaiknya pakai HTTPS ya, dan password disimpan di database dengan enkripsi, misalnya pakai Bsired. Nah, sebagai kesimpulan, sistem ini menggunakan autentikasi berbasis username, password, dan akses kontrol dengan metode RBAC, di mana role admin dan user dibedakan dan dibatasi hak aksesnya. Semua tampilan UI, fitur, dan akses halaman ditentukan oleh role masing-masing, dan sistem juga sudah diproteksi dari berbagai jenis serangan umum seperti role tampering atau bypass login. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video